Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa hadir dalam suatu acara yang sangat menarik buat kita semuanya, yaitu tentang podcast di perkoperasian tentunya ya. Dan hari ini sangat menantang buat kita semuanya karena telah hadir di depan saya. Yang pertama adalah Pak Priambodo. Selamat pagi Pak Prim. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prim ini adalah orang yang sangat kompeten dalam perkoperasian tentunya. Beliau sudah melalang buana di dalam perkoperasian. Sejak dulu beliau bekerja di Kementerian Koperasi dan sampai sekarang pun masih mengajar tentang perkoperasian. Oke, tidak kalah serunya telah hadir di depan kita semuanya, di tengah-tengah kita, yaitu Pak Rusmana. Oke, Suhu kita nih. Pak Rusmana ini adalah beliau adalah Porda untuk KUD ya, Kabupaten dan Kota Bekasi. Udah puluhan tahun beliau mengabdi di KUD, khususnya di koperasi, yang tentunya nanti bisa memberikan gambaran dan serta motivasi buat kita semuanya untuk mengembangkan koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke, baik. Yang pertama mungkin kita akan coba berbincang-bincang dengan Pak Priambodo tentunya ya. Kaitan ada sebuah tema Pak katanya gitu. Tema ini sangat menantang buat kita semuanya, yaitu perangkat organisasi motor penggerak koperasi. Ini kayaknya menantang banget itu ya. Iya. Perangkat organisasi. Mohon mungkin sebagai gambaran awal Pak Prim ya. Perangkat organisasi koperasi itu apa saja Pak Prim? Oh iya. Perangkat organisasi, ada perangkat organisasi koperasi, ada perangkat organisasi PT, ada perangkat organisasi CV, ada perangkat organisasi kelompok, ada perangkat organisasi arisan, macam-macam. Jadi perangkat itu kayaknya bahasa Jawa ya. Oh, Perangkat ya. perangkat. Ya, alat penggerak. Alat penggerak. Nah, kalau disebutkan perangkat organisasi koperasi, berarti alat penggerak koperasi. Kalau disebutkan perangkat organisasi PT, berarti alat penggerak PT dan macam-macam. Nah, kalau kita bicara perangkat organisasi, bukan sesuatu yang luar biasa. Sama saja dengan organisasi-organisasi lain. Sama saja dengan perangkat organisasi kelompok tani, sama saja. Sama. Nah, kenapa disebut penggerak? Ini kan sama saja mesin. Mesin itu berputarnya pelan, berputarnya cepat. Nah, itulah yang membuat kalau mobil itu diibaratkan koperasi, digerakkan oleh perangkat organisasi koperasi, artinya kalau perangkat organisasi koperasi mau berjalan cepat, mereka harus maksimal. Tapi kalau perangkat organisasi koperasi tidak mau berjalan cepat, ya pelan. Ya. Itulah yang kenapa disebut motor penggerak. Sama dengan PT sama. Kenapa disebut motor penggerak PT sama? Baik, motor penggerak koperasi terdapat di dalamnya adalah perangkat-perangkatnya ya Pak ya. Bukan.
Eh, Motornya itu ya perangkat itu. motornya adalah Nah, perangkatnya. motornya perangkat itu. Nah, mungkin secara sekilas Bapak bisa menjelaskan buat kami semua, Pak Rim ya, perangkat organisasi apa saja yang ada di dalamnya gitu. Setelah tadi kita menyimak penjelasannya adalah sebagai penggeraknya gitu. Betul, Nah, betul. perangkat di dalam penggerak koperasi itu Apa saja? gitu. Ya, betul. Nah, ini kita harus putar film balik. Jadi setiap saat kita mesti putar film. Setiap saat kita putar film. Feedbacknya. Waktu itu ya seolah-olah kita anggap semua koperasi, semua masyarakat koperasi udah tahu, tapi rupanya masih banyak yang belum tahu. Nah, apa saja kalau perangkat organisasi koperasi itu ada 3. Satu, namanya rapat anggota. 2, namanya pengurus. 3, namanya pengawas. Nah, rapat anggota, pengurus, pengawas. Nah, koperasi itu bergerak atau tidak bergerak tergantung dari rapat anggota, pengurus, pengawas. Rapat anggota, pengurus, pengawas. Nah, masih ada satu lagi, itu yang namanya manajer. Nah, manajer itu adalah orang yang dipilih oleh pengurus untuk bisa menjalankan tugas, sebagian tugas saya sebagai pengurus. Baik. Sama, di PT sama. Perangkat organisasi PT apa? Ada komisaris, ada direksi, ada rapat umum pemegang saham. Kalau di koperasi ada rapat anggota, di PT ada rapat umum pemegang saham. Kalau di koperasi ada pengurus, di PT ada direksi. Kalau di koperasi ada pengawas, di PT ada komisaris. Ya, di sini memang ada sedikit perbedaan kedudukan komisaris sama kedudukan pengawas. Ya inilah koperasi. Baik. Ini memang sangat fenomenal, Pak. Sering kita dengar kata-kata seperti itu ya, tetapi dalam implementasinya kurang tajam gitu ya, Pak ya, masih kurang tajam. Baik, Pak Ros, mungkin ke Pak Ros hari ini ya. Pak Ros berpengalaman di dalam perkoperasian tentunya. Tadi Pak Prim menyatakan kekuasaan tertinggi itu adalah di rapat anggota, katanya gitu ya. Nah, mungkin Pak Rus bisa mencermati ya, selama ini apa sih kelemahan atau kelebihan anggota koperasi ketika melihat koperasi saat ini kurang begitu berkembang gitu. Motivasi apa yang kurang ini untuk anggota koperasi tentunya ya. Ya, kami persilakan Pak Rus. Iya Pak, pada dasarnya sih semua koperasi itu berasal dari masyarakat timbul ingin berkoperasi. Tapi terkadang peluang itu dari khususnya pemerintah hanya pendidikan, setelah pendidikan udah. Tapi untuk ke bawahnya, ini langsung data teknisnya tentang berkoperasi itu masih belum. Saya sendiri aktivis di koperasi, terus ke bawah ternyata Pak saya udah pelatihan tapi belum. Nah di situ kita benahi bagaimana RAT itu seperti apa Pak, rapat anggota seperti apa. Nah kita ini yang memang ini penggiat koperasi harus menjelaskan bahwa ini memang kalau di pelatihan itu nggak hanya sekedar aja, tapi di bawah itu harus. Nah masyarakat itu kesannya kalau RAT tahunya datang, wah
duit. Itu ya. Datang duduk, dapat duit, bagi-bagi SAU. Tapi intinya kan bukan di situ. Bagaimana pertanggungjawaban pengurus, terus LPG-nya ke depannya seperti apa, koperasi ini mau dibawa kemana, terus dia sendiri mempunyai hak suara, satu suara satu anggota. Nah itu kan harus jangan sekedar di buku tata tertib tapi nggak dibacakan gitu. Kadang-kadang tuh saya beberapa kali ngadirin itu hanya sebagai pelengkap listing aja, tapi setidaknya si anggota itu pasti ditanyain SAU. Bahkan sampai tingkat atas pun saya sering sedih sih enggak gitu. Ya sedih lah. Tapi setidaknya gitu kayak apa sih yang malah kalau yang kritis itu digeser-geser hilang Dianggap iya ekstrem. itu. Si pengurus itu harus kebal Pak, bahwa yang namanya pertanggungjawaban ya itu pertanggungjawaban saya kerja. Kalau nggak mampu ya koordinasi dengan ke dinas, koordinasi dengan bagian lapangannya, koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang mengerti koperasi. Jadi kita harus banyak si pengurus itu. Pengawas pun nggak asal dikasih ya ini pakai apa. Nih dikit lagi RAT, udah tanda tangan aja. Nah terus laporan itunya pertanggung ke depannya RPJ-nya udah tanda tangan aja, nggak ada dia pelajari. Karena harusnya kan sebelum RAT 1 minggunya dibagikan itu Pak ya. Ya betul. RAT undangannya dibahas di anggota per kelompok atau tidak. Nah, kadang-kadang memang ada satu ketakutan atau gimana. Jadi udah jangan sampai masyarakat itu masih hidup terhadap koperasi itu. Koperasi apa sih itu? Ya, saya pelan-pelan berangkat dari KUD. Memang saya orang KUD-nya yang paham itu. Kebetulan saya udah ada beberapa yang mulai ya alhamdulillah lah, saya bekerja sama dinas koperasi ditangani dengan baik apapun. Udah mulai Pak, di usia saya ini udah mulai ada Belum lah, masih muda. udah ada chemistry nih, udah ketemu. Masalahnya di masyarakat itu kepercayaan terhadap pribadi ataupun koperasi lah, sikap koperasi itu nggak makan waktu 5 atau 6 tahun. Pak, gitu ya Pak ya. Betul. Saya orang koperasi, 3 tahun nggak lepas, 6 tahun nggak lepas, minimal harus ada, baru dia akan percaya. Saya rasa itu Pak, untuk perangkap itu harus kemasnya. Kalau Bapak dari sisi teori ataupun kalau saya dari sisi kemasyarakatannya itu harus disentuh. Kalau nggak disentuh, agak berat itu. Oke, Ya. terima kasih, itu gambaran tentang perangkat organisasi sebagai motor penggerak operasi ya. Harus. Jadi antara anggota, pengurus, pengawas itu harus bersinergi dengan kuat gitu ya. Baik. Nah, saya potong sedikit ya. Enggak. Jadi marilah bapak-bapak, ibu-ibu yang di koperasi, kita harus bangkit ya, mulai hari ini dan besok jangan hanya mementingkan rapat anggota saja, pengurus dan pengawasnya tidak dipentingkan, atau jangan hanya mementingkan pengurus saja, rapat anggota dan pengawasnya tidak dipentingkan, atau jangan hanya mementingkan pengawas saja, rapat anggota dan pengurus tidak dipentingkan. Jadi gambarannya simpel seperti kendaraan bemo. Iya. Udah simpel aja. Jadi kalau kendaraan bemo rodanya 3, roda bemo ukurannya tidak sama, bemo tadi pasti tidak akan jalan lurus, pasti muter. Simple. Setiap saat kita ingat roda bemo. Simple. Baik. Oke, sangat luar biasa. Oh ya, sambil kita meneruskan percakapan ini ya, ngobrol-ngobrol kita, silakan Pak, kita minum dulu ya. Oke. Ini
sudah banyak ini hasil kreasi UKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu ya. Oke, Boleh maka- coba nggak? oke, silakan. Tak tahu itu apa ya? Oh, keripik singkong. Oke, ini Pak Prim, ini juga ada ini hasil kreasi dari UKM Pak Prim. Nah, Itu ya. oleh karena mungkin bisa dikenalkan produk-produknya apa saja dan apa sih keutamaannya dari produk-produk ini. Silakan Ibu, enggak diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Kak Nur Komaria. Jadi ini beberapa produk teman-teman kita Pak. Ini produk UMKM Kabupaten Bekasi. Nah ini produk yang sudah masuk kemitraan Bapak. Udah masuk. Ya, jadi salah satunya kemitraan itu ada Transmart, ada Importmart, ya, Itu ya. Alfamart, Alfamidi juga ada. Jadi ini beberapa aja produknya yang kita bawa. Dan ini produk teman-teman semuanya beda-beda apa namanya owner Pak. Iya, beda owner. iya beda owner. Beda owner ya. Iya, Kalau ibu sebagai ininya. saya sebagai koordinator. Koordinator. juga. Koordinator UKM-nya bagus ini. Masanya bagus. Apa? Untuk ini Mbak, pemasarannya tadi melalui apa tadi ya? Indomaret. Indomaret. Ya, retail, ada beberapa Iya, retail modern ada. yang alhamdulillah dibantu sama dinas koperasi, ya, salah satunya dibantu sama dinas koperasi atau UMKM Kabupaten Bekasi yang sudah memfasilitasi Pak. Jadi sudah menjembatani kita semua Iya. agar bisa masuk ke retail modern agar naik kelas gitu Pak. Oke. Iya, iya, Bagus, betul gitu. Oke. Oke, mangga. Coba dicobain dulu Pak Boleh, Rodi. Pak, silakan. Ya, oke, coba dulu. Saya suka akar kelapa. Oh. Tapi kalau saya boleh tanya, ini Boleh. ya sharing ya. Iya, Kemasannya nggak terlalu apa dengan biaya ini nggak. kemasan kan jadi gini Pak, kita itu tergantung pasar, tergantung kelas. Jadi kalau mau kemasan bagus, otomatis kan kita akan naik kelas. Nah kalau retail modern, salah satunya kemasannya juga pertama harus menarik ya Pak. Iya. Jadi dari ada labelnya, ada label halal juga kita sudah ada, harus ada PIRT. Nah balik lagi kalau memang dijual biasanya kita Beda kemasannya beda lagi Pak. Gitu. Jadi tergantung market aja gitu. Maksudnya mungkin dengan harga ini nilai Iya. kemasannya lebih. Iya, beda harga. ya. Iya, udah pasti beda Pak. Kalau ini dijual biasa kemasannya pakai koran. Pakai plastik Dia pakai bening, koran, Pak. kalau nggak pakai kresek. Nah, iya. Ini selangkah lebih maju. Ini biji ketabang, Pak. Iya. Ini Ketabang ini kemasannya keren. Kemasannya menarik ya Pak. Biasanya kan apa gitu ketapang tuh orang tahunya keras. Biasanya ada yang pertama gitu kayak apa Pak? Gimana Pak? Enak nggak Pak? Jadi saya ada Nah, cerita iya. enak Heeh. mengenai UKM tahun 90 apa? Jadi ada pedagang tape yang pikul. Iya, iya. Kalau beli sekilo kan di Bekasi banyak. Banyak. Saya ngobrol-ngobrol. Nah di kota Glodok dulu kan tahunnya Glodok ya Pak. Iya. Ternyata saya bilang dikemas pakai packing kecil, kasih garpu, isinya 10. Relatif harganya. Tapi biasanya kita kebanyakan harganya di atas 10.000 Pak. Yang minim banget 10.000 lah. Standar. ongkos budgetnya udah dihitung. Iya, jadi semua udah dihitung Pak. Lagi konsumsi orang makan kan nggak terlalu banyak sekarang. Iya. Kecuali Pak Rosmana. 2, 3. Kalau saya nggak banyak satu Ya orang kami. bilang pakai nasi deh. Aduh. Ya, ya. Untuk selama ini Bu, selain ke retail modern, kemana aja ini Bu? Jadi kita masuk juga ke koperasi Pak, maksudnya koperasi PT-PT, terus kita juga ada pusat oleh-oleh Pak, pusat oleh-oleh Kabupaten Bekasi, Nah, di mana itu? terus ada kita di samping Swiss Bell-In Pak, ada. Ya. Oh iya, ada di samping Swiss Bell-In, pusat oleh-oleh Kabupaten Bekasi. Oh, Iya, Ya. produk teman-teman ada di situ. penting. Nggak cuma makanan Pak, tapi ada produk craft juga, ada kayak batik, kayak ekoprint, kayak gitu. Kayak gabus ya. Iya, saya nggak beda. Kayak khasnya ini ya Pak ya. Oke, siap. Oke, mungkin kita sambil break tadi ya. Untuk selanjutnya kita minum dulu Pak ya. Kita minum dulu ya.
Oke, terima kasih Ibu Iya. telah memperkenalkan produk-produknya. Mudah-mudahan produknya semakin laris. Amin, amin, amin. Dan mohon titip ini pesan ini buat Pak Ros, Pak Prim. Nanti kalau ke Bekasi, ajak teman-temannya mampir atau ya ke stand UKM Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih Bu. Di Alfamart, Indomaret udah ada kan? Ada Bapak, ya di Gedung Juang juga ada sensasi Itu Pak. Alfamart, Indomaret di Kabupaten Bekasi atau udah nyebar? Kabupaten Pak. Oh, Iya. kalau bisa nyebar. Nah. Ini kan makanan. Heeh. Kebetulan saya Ada Bisa juga dimakan sih di mana-mana. kota juga di Penung 3 maksudnya kota Pak. Ada juga tergantung dari ininya aja biasanya masuknya ke sini gitu. Oh, Tergantung diatur ya? dari ya, tergantung dari Alfamartnya misalnya maunya di mana gitu, penempatannya gitu. Kayak transport juga kita masuk ada yang di Casablanca Pak, Karawang ada. Casablanca, ya. Gitu. Sampai Iya. sana nggak? Iya, ada Pak. mana saya kasih Iya. soalnya 350. Sama yang naik kelas Pak. Iya. Coba kalau di abang-abang Pak bisa dapat berapa piring ya? Kemarin saya reuni teman kuliah di akuntansi. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, Bapak, Oke, sama-sama. oke, terima kasih ya. Iya. Mudah-mudahan Sukses. Sukses terus. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Baik, kita ketemu lagi pada session yang kedua ini ya, tentunya setelah tadi kita mencicipi produk-produk dari UKM. Baik, Pak Prim tadi perangkat organisasi adalah motor penggerak koperasi. Nah, salah satunya adalah rapat anggota gitu. Nah, tentunya rapat anggota itu kan yang datang adalah para anggota tentunya ya. Iya, iya. Ya, para anggota. Wakilkan. Katanya anggota itu pengurus juga anggota, pengawas juga anggota. Nah, Betul. kita kembalikan lagi, apa sih Pak fungsi peran daripada anggota koperasi itu? Betul. Anggota koperasi itu katanya sangat penting. Nah, sekarang kita motivasi lagi, fungsi dan peran daripada anggota itu ada apa sih Pak? Iya, iya, iya. Masa Pak Abri? Nah, peran anggota itu sebagai pemilih. Ya. Jadi pada saat rapat anggota, para pemilih itu kumpul dan menentukan koperasi saya mau jadi apa untuk tahun depan. Ingat, anggota sebagai pemilih. Jadi mereka hadir di rapat anggota bukan karena ditugaskan, tapi karena dia sebagai pemilih. Misalnya saya, kenapa saya bersedia datang di rapat pengurus? Karena saya yang memiliki koperasi itu, bukan orang lain. Makanya saya harus menentukan koperasi tahun depan harus seperti ini. Jadi pada saat rapat anggota, anggotalah jadi raja. Anggotalah jadi raja. Tahun dulu saya menugaskan kamu sebagai pengurus. Kerjanya benar nggak? Evaluasi kan. Nah, dievaluasi. Tahun dulu saya menugaskan kamu sebagai pengawas. Kerjamu benar nggak? Jadi pada saat rapat anggota, merekalah yang punya kekuasaan tertinggi. Nah, pengurus dan pengawas itu orang yang dikasih mandat atau ditugaskan oleh anggota untuk mengelola koperasi sebagai pengurus dan untuk ngawasin koperasi sebagai pengawas. Salah bunda mengandung atau apa itu istilah itu? Salah cetak. Salah tafsir. Salah tafsir. Karena dikatakan semua yang
mutusin anggota, kekuasaan tertinggi di tangan anggota. Suka-suka saya sebagai anggota. Nah inilah dimaksud salah tafsir. Bukan seperti itu tafsirnya. Jadi rapat anggota memang betul sebagai kekuasaan tertinggi, tapi harus tunduk kepada anggaran dasarnya. Tata tertibnya. Pengurus dikasih mandat untuk mengelola koperasi, bukan berarti pengurus suka-suka saya ngurus. Saya udah dikasih mandat, harus tunduk kepada anggaran dasar. Sama dengan pengawas, dikasih mandat untuk ngawasin koperasi, dia suka-suka saya udah dikasih mandat. Saya tidak suka sama kegiatan ini, saya tidak suka sama rapat anggota ini. Saya awasin ini salah, nggak boleh. Harus tunduk kepada anggaran dasar. Ya. Nah, disinilah banyak kelemahan. Maaf, anggotanya tidak pernah baca anggaran dasar, pengurusnya tidak pernah baca anggaran dasar, pengawasnya tidak pernah baca anggaran dasar. Jadi kayak kita nyetir mobil, saya mencet gas bisa, mobil jalan, saya masuk jalan ada tulisan verboden, dilarang masuk, ya nggak tahu lah, saya masuk aja. Saya belok kiri jalan, nggak tahu kalau tidak ada tanda rambu-rambu, tidak ada tanda, itu tidak boleh belok kiri. Jadi karena anggaran dasar itu seolah-olah hanya pajangan, tidak dijadikan pegangan di kanan, makanya semuanya ditabrak. Inilah yang saya maksudkan, bukan begitu. Kalau pengurus ingin memutuskan sesuatu, ya paling gampang itu kan pembagian SAU. Habis. Di anggaran dasar ditetapkan, di anggaran rumah tangga ditetapkan, bagian SAU untuk anggota 30%. Nah, anggota pada rapat tamu, enggak, saya kan penguasa tertinggi, rubah, bukan 30%, udah hari ini saya minta 70%. Itu salah. Yang benar, boleh kamu 70%, rubah dulu anggaran dasarnya, rubah dulu anggaran rumah tangganya. Kalau anggaran rumah tangganya mengatakan 30%, ikuti. Karena itu aturan dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Nah inilah, jadi apa kepentingannya rapat anggota memutuskan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang urgen untuk koperasi 1 tahun ke depan, bagaimana aturannya tetap harus kembalikan ke anggaran dasar. Dan mudah-mudahan marilah ibu-ibu, bapak-bapak yang di koperasi, entah itu anggota, pengurus, pengawas, marilah pahamin, dan terutama para anggota pahamin saya sebagai anggota itu duduknya sebagai apa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sangat luar biasa ini tadi ya. Sangat mendalam banget ini. Jadi kita baru paham ya peran pentingnya anggota dalam menggerakkan koperasinya. Oke. Ke Pak Rusmana ini, kalau Pak Rusmana ini kan pelaku koperasinya, mungkin pahit getirnya Pak mengolah anggota koperasi itu kayak apa Pak? Ya, banyak tuntutannya atau banyak permintaannya atau bagaimana Pak Rus ya? Mangga Pak Rus. Kan kalau anggota itu kan karena dianggap di anggaran dasar itu yang menyetujui lah apa, jadi kayak raja. Terus juga yang tadi saya bilang itu anggaran dasar itu sebagai legalitas hukum aja, tidak dibaca. Akibatnya anggota
saya anggota koperasi. Dan promosinya juga memang saya kalau pinjam di lain mah kalau di koperasi anggota nomor handphone tetap bisa langsung gitu, nggak pakai lama. Akibatnya tidak ada apa di salah satu tidak ada rank lagi. Dan saya ini contoh pinjam lah ya, ataupun apa. Dan apalagi pada waktu rapat itu pun ya tadi saya bilang tahu tapi dia untuk memberi dan ini belum apa kewajiban ininya belum. Terus juga kedua kalau di lapangan yang sangat krusial sekali ya, saya di kampung itu ada yang kadang-kadang ya maaf ya ada salah bukan koperasi atau apa yang memang mengiming-imingi lah nggak usah ini belum bagus ini belum gitu. Jadi pada apa itu. Tapi kalau giliran kalau bahasa Bekasi sorry melehoi itu larinya ke melehoi itu apa Pak? Susah atau Iya, melenceng atau apa itu, ya? apa? Melenceng ya, Melenceng, jadi giliran susah kalau orang Bekasi larinya ke koperasi Nah. pinjemnya, Sama. tapi giliran mau belanja ke apa ya, salah satu supermarket belanja ataupun ke ya salah satu yang lah nggak bisa saya sebutin itu. Nah itu Pak apa yang namanya anggota sangat fenomenal sekali. Kita harus pelan-pelan membuktikan dulu bahwa saya ini apa jadi pengurus dipilih oleh anggota. Benar, kita dipilih oleh anggota. Dipilih oleh anggota. Anggota itu ibaratnya kalau kita mau mandiin kuda, pengurusnya dulu nyemplung kudanya dimandiin. Ya Pak ya, ini kalau benar atau enggak saya nggak tahu, tapi saya merasa harus begitu. Pengurusnya cakep, berarti anggotanya akan ikut pelan-pelan. Saya rasa itu. Terus juga pengawasnya. Kalau memang pelatihan dari dinas pengawas saja. Dia udah siap di koperasinya itu jangan saya lebih sibuk pengawas. Jadi dia wawasannya luas. Karena kita diamanahkan oleh anggota. Nih uang saya titip ke koperasi melalui pengurus dan pengawas. Ini uang saya harusnya buat beli susu, buat beli apa, tapi saya rela nitipin nih uang saya. Tiba-tiba kebanyakan ada yang dia kecewa. Nah, itu. Tapi ada juga yang memang anggotanya. Kalau anggotanya masih sedikit, tapi kebanyakan kalau udah gede pengurus itu, nah itu kita diamanati loh. Amanah uang saya harusnya buat beli ini saya nabung buat koperasi. Nah itu yang notabene-nya yang harus dipegang bagi pengurus dan pengawas. Saya rasa itu amanah ya Pak ya. Karena nyimpen Pak, bukan sumbangan ini. Saya nyimpen. Jatuhnya begitu lebaran daging kagak ada. Baju orang kebeli, ribet urusannya. Nah, pecah koperasi. Itu Pak saya rasa. Oke, baik. Jadi setelah saya cermatin, 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan ya Pak ya. Betul. Jadi anggota harus aktif, pengurus pun juga harus aktif juga ya. Pengawasnya juga harus aktif ya. Jadi 3 komponen ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kan, jadi kemudian Di anak emas kan nggak bisa. nggak bisa. Di anak mas kan nggak bisa, dipisahkan nggak bisa. Malahan justru kepikiran ya, nanti kalau ada program pelatihan jangan mengundang satu pihak. Selama ini kan yang diundang pengurus, yang datang pengurus semua. Kalau bisa minimal pengurus pengawas, pengurus pengawas, pengurus pengawas. Harus diwakilin itu. Sehingga pengurusnya tahu, pengawasnya tahu. Jangan hanya pengurus. Ini usul ini. Iya, Mungkin baik, lebih baik. baik. Siap. Langsung saja ini untuk session yang terakhir tentunya kaitan tentang nih Pak Rus ini adalah Korda ya KUD ya. Korda KUD untuk Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Mungkin kilas sejarah Pak Rus ya. Kilas sejarah KUD masa lalu gitu kan ya. Itu kayak apa sih Pak Rus ya? Mungkin bisa memberi semangat lah buat kita semua tentang KUD yang masa lalu. Kami persilakan Pak Rus.
Kalau bicara KUD itu, saya dari tahun 87 setelah saya kuliah keluar dari apa, saya ikut KUD, saya juga bingung KUD. Saya berpikir akuntansi kerja di perusahaan, ternyata masuk di KUD. KUD ini apa ya, saya gitu. Tapi saya nikmatin, ternyata dulu itu zaman Pak Presiden Soeharto, enak KUD. Segala fasilitas apa, sehingga tanda kutip ya, jadi pada tahun itu dininabubukan. Dalam arti apapun kebutuhan KUD, memang soko guru di Indonesia itu koperasi, tanda kutipnya KUD di pedesaan. Dan saya akui, terus berkembang. Nah, berkembangnya modern itu KUD sampai tahun 88 itu saya ingat di Bekasi itu ada 44 KUD. Dan saya megang waktu itu. Sebelum di merger, setelah ada apa, tahun 98 berubah di merger. Terus juga kota Bekasi dan kabupaten tadinya sawah, tadinya Lio. Lio itu yang bikin batu bata. Jadi hubungan Pak. Jadi hubungan, jadi perumahan. Otomatis kan era modernisasi berubah. Akibatnya sawahnya nggak ada. Pada merger tuh Pak. Sawah nggak ada. Terus apalagi kebo ya, bahasa anunya yang buat ngelupu. Karena akhirnya di merger jadi satu. Terus nah begitu pas di merger terbelah dua Pak, antara kota dan Bekasi. Dengan terbelahnya dua ini otomatis diperlukan tenaga-tenaga koperasi yang mengerti Pak tentang koperasi. Tapi pada dasarnya tanda kutip banyak di dinas koperasi dan koperasi yang kabupaten kota tidak, bukan jabatannya, sehingga ini apa ya koperasi nih. Nah, jadi akibatnya agak sedikit terbengkalai lah. Tapi untung ada Dekopinda membantu. Dekopinda membantu mempercepat ini loh, KUD. Akhirnya KUD itu terus Pak tidur. Nah begitu itu nggak lama surut lagi. Surut lagi, Pak Haji Toto waktu itu naik jadi ketua Kuskus, naik lagi itu. Ke pribadi saya jangan sampai saya ini anak KUD kok KUD-nya mati. Akhirnya saya Pak tanpa bukan saya sombong gaji atau apa, saya keliling Pak ke kecamatan tuh, ke 14 kecamatan di kabupaten di mana KUD-nya Pak. Dan secara pribadi saya membuat hasil bahwa anak saya yang nggak diduga dia kerjasama antara KUD dan perusahaan Jepang diangkat. Dengan itu saya bangga bahwa anak KUD ini bisa ada di Jepang Pak. Nah, itu jadi buat promosi saya bahwa kamu itu di KUD jangan inilah ini loh nih. Nah dengan tekad itu saya terus ke kecamatan-kecamatan. Memang sedih sih Pak, terus terang ada yang udah parah, ada yang parah. Nah alhamdulillah perkembangan KUD sampai sekarang sudah mulai Pak. Sudah mulai dari puskusnya juga ada pelatihan. Benar kata Pak, yang boleh tadi saya ngobrol di depan agak tapi setidaknya ya di diri kita masing-masing. Saya anak KUD, Pak Haji Toto anak KUD, ayo sama-sama. Siapa yang membesarkan KUD? Saya malu, dulu orang bayar listrik tahunnya di KUD. Iya. Gak ada yang tahunya di KUD. Bahkan orang Jakarta pindah rumah ke perumahan bayar listrik di KUD. Karena dia nggak ngerti itu KUD apa. Nah, itu yang harus kita miris saya. Akhirnya saya sampai sekarang alhamdulillah kalau bisa saya masih sehat, masih bisa suan ke KUD yang udah umur, udah ya banyak juga tokoh. Almarhum Haji Warsim sudah meninggal, itu rekanan paling dekat. Almarhum Haji Hasan Pak meninggal pada Nah disitulah saya terbesit
kapan lagi saya harus ini konteks KUD Pak ya? Iya, iya. Kapan lagi saya harus membesarkan KUD di Bekasi dan kota. Meskipun ada sedikit orang apa sih KUD, tapi setidaknya saya sudah punya kebanggaan. Anak saya udah kebanggaan, anak saya udah di sana gara-gara KUD itu aja. Di situ pribadi saya udah senang. Dan mengenai konteks ke masyarakat apa ya, saya ilmu saya yang mungkin saya apa selama ini Pak Pri belajar di hotel ketemu Pak Pri, saya kembangkan. Bahkan kalau orang tahu dia nggak hadir, saya hadir. Kan ada grup tuh, saya ini hasil dari belajar dengan fasilitas dari Pemda. Itu terus Pak, meskipun memang mohon maaf belum semaksimal mungkin, tapi setidaknya di Bekasi sudah mulai ada. Banyak juga aset-aset yang sampai sekarang kalau orang Sunda pembeliut, tapi sebenarnya mudah-mudahan pembeliut benang basah di benang kusut udah kusut basah lagi kan gitu. Pelan-pelan saya berusaha, insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya masih bisa sehat, bisa membantu kamu. Saya rasa itu Pak. Oke, terima kasih tuh kilas sejarah KUD yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin tambahan dari Pak Prim, KUD masa lalu itu kayak apa Pak? Apa? KUD. Oh, KUD. Jadi saya urutnya bukan dari masa lalu ke masa sekarang, tapi masa sekarang ke masa lalu. Jadi kalau masa sekarang, lihatlah koperasi, tetap koperasi. Mau koperasi guru, mau koperasi unit desa, KUD, mau koperasi pasar, mau koperasi karyawan dan macam-macam, mereka tetap koperasi. Jiwanya, rohnya, sepak terjangnya tetap koperasi. Yang membedakan kan hanya tempat-tempat mereka berada. Sekarang seperti ini. Yang kedua, sekarang ini zaman sudah berubah. Kita tidak bisa bernostalgia seperti yang sudah-sudah. Ya. Ide saya bangkitkan fungsi anggota, bangkitkan fungsi pengurus, dan bangkitkan fungsi pengawas. Rapat anggota berfungsi maksimal, pengurus berfungsi maksimal, pengawas berfungsi maksimal. Oke, ini sangat luar biasa. Mungkin sebagai statement terakhir buat kita semuanya, ini Pak kan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Pak. Mungkin pesan dan kesan dari Bapak berdua ini, koperasi itu kayak apa sih gitu kan ya, untuk mengisi kemerdekaan. Ya, kemarin baru saja hari koperasi. Betul. Kalau hari kemerdekaan itu kan hari nasional kita. Kalau hari nasional kita, siapapun profesinya apa, entah saya profesi pribadi, koperasi profesi koperasi, PT koperasi PT, kelompok koperasi kelompok, kalau masing-masing berfungsi sesuai dengan masing-masing job deskripsinya, itu udah bagus. Oke. Jadi harus menempatkan fungsinya, sebagai apa dan bagaimana fungsi itu bisa berbuat baik untuk mengisi kemerdekaan kita ini. Mungkin statement terakhir dari Pak Ros gitu. Operasi itu bisa mengisi kemerdekaan itu kayak apa Pak? Operasi itu bisa mengisi kemerdekaan dengan kita karena sebagai ekonomi ya, Iya, operasi benar. itu benar-benar harus menopang
dari hal yang sekecil pun, contohnya beranggota dengan baik, Mm-mm. pengurus yang diamanahkan baik, pengawas yang baik, otomatis dengan lingkungan koperasi itu baik, bicara ke negara ataupun di hari ulang tahun ini akan lebih baik berkembang lagi. Kita bicara yang disebut koperasi kecil, baik, otomatis kita akan. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya. Pemirsa semuanya yang kami hormati, tidak terasa ini sudah hampir 1 jam lebih kita diskusi. Intinya adalah antara anggota, pengurus, pengawas itu harus saling sinergi Ya. untuk bisa membuat koperasi yang kuat, yang berkualitas, yang tujuannya lah bisa mensejahterakan anggota. Terima kasih buat Pak Priyambodo, Pak Rusmana yang telah memberikan motivasi buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.